Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada saat ini, saudara, banyak orang yang merasa pesimis, banyak orang yang merasa khawatir, bahkan banyak orang merasa takut menghadapi hari-hari ini, hari-hari esok dan selanjutnya. Karena mereka melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik. Krisis di segala bidang kehidupan terjadi di mana-mana, baik itu penyakit maupun itu ekonomi. Tetapi juga orang percaya tidak perlu takut menghadapinya, saudara. Asalkan kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, akan ada jaminan, perlindungan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Berkat yang akan mengikuti kita. Ketika terjadi kelaparan yang hebat, Ishak harus mengungsi ke Gerar, negeri orang Filistin. Hidup sebagai orang asing di sana. Apakah Ishak menderita, saudara? Ketika semua orang mengalami krisis, Ishak justru mengalami berkat yang melimpah. Bahkan tertulis, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Demikian Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 13. Begitu pula dengan Daniel, saudara. Meskipun mengalami pembuangan di Babel, apakah Daniel juga hidupnya susah, saudara? Ujian dan tantangan boleh saja datang, tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti hidup Daniel. Terbukti, Daniel selalu menjadi orang kepercayaan raja. Apa kuncinya, saudara? Daniel berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun Daniel berada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, karena itu kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu menjilat siapapun juga, kita tidak perlu mencari muka kepada siapapun juga. Dimanapun kita ditempatkan, asalkan kita hidup benar, maka berkat Tuhan tidak akan lari kemana-mana, saudara. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam tekanan. Mungkin saat ini kita berada dalam penderitaan dan kesesakan yang begitu hebat, yang bisa diibaratkan seperti musuh yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Tetapi saudara, tetaplah maju, jangan goyah, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, yaitu hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membereskan, seperti tertulis, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Demikian kata Keluaran 15 ayat yang ke-6. Artinya, saudara, bahwa menghancurkan musuh bukan tugas kita, tetapi bagian Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Karena itu, kita tidak perlu merancang niat untuk membalas. Hiduplah dalam kebenaran, sebab hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami pembelaan dari Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.